Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 3, subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan. Di pembelajaran 4 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 115 sampai dengan 119. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina, nanti ada beberapa rekomendasi playlist dan pembelajaran lain ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, nanti adik-adik bisa cari yang mau lihat kelas berapa. Misalnya kan kita sekarang kelas 4 ya, berarti adik-adik pilih yang ini, kelas 4, lalu diklik biru-birunya seperti ini. Nah, kita nanti akan masuk ke playlist di kelas 4. Misalnya nih, adik-adik mau lihat kelas 4 tema 2, berarti klik di sini, diputar semua. Nanti akan ada daftarnya di sebelah kanan sini adik-adik, yaitu mulai dari halaman awal sampai halaman terakhir berurutan ada di sini. Jadi adik-adik bisa cari dari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Ini ada Dayu ya, kata Dayu nih, kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban lingkungan? Nah, yuk kita lihat adik-adik, ada 3 gambar di sini. Yang pertama ini tuh gambar hutan yang gundul. Nih, harusnya ini ada pohonnya ya adik-adik ya. Harusnya ini tuh pohonnya banyak, ada pohon rindang. Tapi ini udah ditebang adik-adik ya, jadinya gundul. Nah, kemudian yang gambar kedua ini banjir ya, rumahnya kerendam tuh segini adik-adik. Kalau yang ini nih tanah longsor ya. Nah, yuk kita cari tahu adik-adik apa penyebab hal di atas ya. Nah, yang pertama hutan gundul. Karina buat di sebelah kanan ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah penebangan hutan secara liar. Lalu dampaknya bagi lingkungan apa? Nah, dampaknya yaitu lingkungan menjadi rusak ya. Lalu dampak bagi masyarakat, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih ya karena sudah tidak ada lagi pohon-pohon yang ada di sini. Lalu tuliskan saranmu supaya hal ini tidak terjadi, yaitu sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Ya, karena ada peraturannya adik-adik, hutan yang atau hutan atau pohon yang sudah siap untuk ditebang itu ada kriterianya dan ada aturannya juga, ya. Lalu gambar kedua tadi banjir. Nah, penyebabnya tadi hutan gundul dan penyempitan aliran sungai. Dampaknya adalah banjir merusak sarana dan prasarana umum dan juga pastinya harta benda penduduknya ya. Lalu dampak bagi masyarakat tadi, masyarakat kehilangan harta benda ya dan juga bisa juga kehilangan nyawanya. Lalu sarannya adalah sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai, itu pertama, tidak membuang sampah ke sungai dan juga tidak menebang hutan sembarangan adik-adik. Lalu yang terakhir tanah longsor, penyebabnya ya tadi ya masih terkait dengan hutan gundul. Lalu dampaknya yaitu lingkungan menjadi rusak, dampak bagi masyarakat, banyak rumah yang tertimbun dan juga bisa memakan korban jiwa. Nah, tuliskan saran kamu supaya hal ini tidak terjadi. Ya, sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan ya. Biasanya kan banyak nih ada rumah nih. Ya, coba bayangin adik-adik kalau ada rumah di sini nih. Wah, kalau misalnya ada tanah longsor begini, wah ini ya ke apa ya istilahnya tuh ketimbun ya, ketimbun sama si tanah-tanah longsornya ya. Terus kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Dampaknya ada beberapa hal ya yang sebetulnya merugikan manusia itu sendiri. Yang pertama, lingkungan menjadi rusak, terjadi bencana banjir dan tanah longsor, sulit mendapatkan air bersih karena tadi hutannya sudah gundul. Lalu cadangan oksigen dan udara bersih di bumi menjadi sedikit karena udaranya tercemar. Lalu pemanasan global karena hutan yang gundul. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak apa? Nah, akan berdampak lingkungan menjadi tidak terawat, kotor, rusak, bahkan dapat menimbulkan penyakit ya adik-adik kalau lingkungannya tidak dibersihkan. Nah, sekarang adik-adik amati lingkungan adik-adik di rumah. Tulis fakta-fakta, fakta itu keadaan ya, kenyataan yang ada di lapangan yang adik-adik temui tentang kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, adik-adik bisa melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga juga.
Nah, tuliskan fakta-fakta yang adik-adik temukan di kolom ini. Nah, di kolom ini sebetulnya tergantung wilayah adik-adik ya, lingkungan adik-adik. Namun Kak Rina buatkan contohnya, siapa tahu nanti ada yang sama dengan kondisi adik-adik. Ini tadi contoh dari buku ya, ini. Nah, sekarang yang nomor 2 contohnya adalah melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. Yang kedua, membuat bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik. Lalu masih ada warga yang membuang sampah di sungai ya. Lalu ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan. Nah, ini yang negatifnya ya. Lalu ada warga yang masih belum menanam pohon di sekitar rumahnya. Lalu masih ada sampah yang dibuang ya, dibuang tidak pada tempatnya. Dan ada juga warga yang belum membersihkan lingkungan rumahnya adik-adik ya. Nah, mungkin masih banyak lagi adik-adik boleh tambahkan sesuai kondisi lingkungan adik-adik ya. Nah, dari fakta yang adik-adik temukan, kelompokkan hal yang sudah baik. Nah, dari yang tadi Kak Rina sudah tulis, Kak Rina kelompokkan yang sudah baik yaitu yang membuang sampah pada tempatnya, tentang kerja bakti, tentang bak penampung, lalu tentang menanam pohon dan memisahkan sampah. Yang belum baik adalah yang tadi ada warga yang masih buang sampah sembarangan, lalu ada yang malas membersihkan lingkungan, ada yang belum menanam pohon, ada yang masih ada yang sampahnya tidak dibuang tidak pada tempatnya, juga ada yang malas membersihkan lingkungan rumahnya. Padahal kan lingkungan rumahnya ya adik-adik ya, tapi kok males ya, nggak boleh gitu ya. Berikutnya apa yang bisa kamu simpulkan adik-adik? Apakah warga di sekitarmu sudah mencintai lingkungan? Jelaskan ya. Nah, warga sudah mencintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, membuat bak penampungan. Ya, ini juga sebetulnya sudah ada yang cukup baik. Nah, apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Yaitu bagi warga yang peduli lingkungan, yang pasti dampaknya lingkungan sekitar jadi bersih dan sehat adik-adik ya. Dan tulislah saranmu. Ya, sarannya adalah sebaiknya setiap warga selalu peduli dengan lingkungan. Kita kan tinggal bersama-sama ya. Jadi kita bisa melakukan aksi nyata dalam bentuk tindakan mencintai lingkungan. Nah, untuk warga yang sudah menerapkan pola hidup mencintai lingkungan tetap harus ditingkatkan lagi. Ya, bagi yang belum ya seharusnya dilakukan pembinaan supaya lebih sadar lagi dan akhirnya menjadi peduli dengan lingkungannya dia ya. Nah, buatlah laporan hasil pengamatan ya, kendaraan masyarakat dari hasil pengamatanmu. Nah, kalau ini nanti langsung dibuat aja dari informasi tadi ya. Nah, menjaga lingkungan adalah kewajiban dari seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Nah, adik-adik kan kamu sudah membuat laporan ya di pembelajaran 3. Sekarang minta temanmu untuk mengomentari laporan adik-adik. Nah, ini disesuaikan ya. Sekarang berikutnya Edo pergi ke tempat penampungan sampah. Ia melihat data sampah di TPS tersebut. Ternyata setiap minggunya TPS mengumpulkan 2.350 kg sampah. Jenis-jenis sampah yang ada di TPS adalah nih, ya, yang logam, yang ini 23%, plastik yang hijau 45%, rumah tangga yang 21%, lain-lain 11%. Nah, berdasarkan data di atas, hitunglah taksiran berat sampah rumah tangga setiap minggu. Nah, setiap minggunya ya, kan tadi mengumpulkannya setiap minggunya tuh 2.350. Nah, kita bulatkan menjadi ratusan terdekat ya, karena ini dia puluhannya 50, berarti naik ya, keratusannya naik, jadinya 400. Jadi 2.400 kg. Kemudian adik-adik masih ingat nggak dengan bilangan persen acuan ya? Bilangan-bilangan itu akan membantumu dalam melakukan penaksiran operasi persen. Misalnya 23% dari 2.400. Ya, 23 itu bisa mendekati 25. Ya, jadi acuannya tuh 0 ya, 5 ke 10. Ya, terdekatnya kemana? Ya, nah ini seperti Karina bilang sebelum-sebelumnya ya, acuan itu bisa tergantung. Kita bisa bikin acuan 0 sampai 10 atau ada juga tengah-tengahnya 0, 5, 10 seperti yang sekarang kita bahas ini, ya. Nah, ini tadi dari persen itu 25%. Jadi kalau 25% dari 2.400 adalah
Nah, ingat 25% itu sama dengan 1/4. Jadi kita bisa hitung dengan cara 1/4 dari 2.400 atau 2.400 dibagi 4, yaitu 600 kg. Lalu berdasarkan data sampah tadi ya, hitung taksiran yang pertama berat sampah rumah tangga setiap minggunya. Nah, kita buat di sebelah kanan. Kita sambil lihat di diagram tadi ya. Yang pertama tadi apa nih? Berat sampah tadi udah ya dibulatkan jadi 2.400. Kemudian sampah plastik. Plastik itu tadi yang warna hijau nih. 45. Sampah plastik setiap minggunya. Nah, ini Kak Rina kayaknya nih ya, plastik hijau bener ya. Nah, ini kita ganti adik-adik ya. Ini harusnya 45 nih. Sampah plastik 45%. Jadi nggak usah dibulatkan ya, karena dia udah bulat. Nah, jadi berat sampah plastik yaitu 45/100 kali 2.400. Ya. Nah, jadinya berarti ini kita coret ya, kan? Jadi sekarang 24 dikali 45. Nah, kita kaliin ya. Karina coretnya di mana ya? Di sini nih. 45 dikali 24. 5 kali 4, 20. Taruh 2 di sini. 4 kali 4 itu 4 kali 4, 16. Tambah 2, 20. Ya, 20. Kemudian 2 dikali 5, 10. Ini simpan 1. 2 kali 4, 8, 9. 0, 0, 11. Jadinya 1.100. Jadi ini Karina ralat ya adik-adik ya. Karena tadi Karina salah lihat kalau yang sampah plastik itu 45%, bukan 23% ya. Nah, ini Karina sengaja sih sebetulnya biar adik-adik teliti nggak nih ngerjainnya ya. Nah, yuk kita masukin di sini, kita ganti ya. Nah, coba Karina ulang lagi nih adik-adik hitungnya nih. 45, karena tadi ini ada coret-coretan, Karina bingung. 45 kali 24 ya. 5 kali 4, 20. Ya, 4 kali 4 itu 16 ya adik-adik ya. 16 Karina catat dulu, kadang-kadang tuh suka bingung ya. 16 tambah 2. Nah, 18. Tadi Karina bilangnya 20 kan. Jadi kita tulis di sini 18. Lalu 2 kali 5, 10 ya. 4 kali 2, 8, 9. Nah, ini udah benar nih. 8, ini 10 ya. Nah, kita koreksi adik-adik. Gak apa-apa ya kalau salah, yang penting kita sudah membenarkan. Nah, jadinya ini 1.080 kilogram ya. Yuk, sekarang yang ketiga. Contohnya, berat sampah lain setiap minggunya. Nah, lain-lain tuh yang ini 11%. Nah, ini Karina udah benar. Dibulatkan jadi 10% karena 11 itu mendekati ke 10. Jadi 10/100 dikali 2.400, ini coret jadinya 24 kali 10, 240 kg. Terus yang berikutnya sampah plastik dan sampah rumah tangga. Sampah plastik itu nah, ini sampah plastik tadi 45 ya. Lalu nggak usah dibulatkan. Terus persentase yang rumah tangga kan, yang rumah tangga tuh yang biru 21%. Kita bulatkan jadi ini ya. Jadi total persentasenya adalah 45 ditambah 20 jadinya 65. Ini 6 ya, 65 ya, 45 tambah 20. Berarti jadinya ini 65 dikali 2000 per 100 dikali
2.400. Ini coret, ini coret. Ya, ini kita coret dulu. Nah, berarti kita kaliin 65 dengan 24. Kali 24. 5 kali 4, 20. 4 kali 6, 24 ya. Tambah 2, 26. Lalu yang ini 2 kali 5, 10. 6 dikali 2, 12, 13. 0, 6, 5, 1. Jadinya 1560 ya. Nah, kita taruh di sini. 1560 kg. Selisih sampah logam dan sampah rumah tangga. Nah, sampah logam itu 23%. Ya, nah ini malah terbalik nih. Ini kayaknya Kak Rina kok soalnya salah apa gimana ya? 2 sampah besi atau logam 23. Nah, ini kita ubah jadi dia lebih dekat ke 25 ya. Terus kalau yang rumah tangga 21, ini dia udah benar jadi 20. Jadinya 25 dikurang 20 jadinya 5% ya. Jadi selisihnya adalah 5/100 kali ini. Nah, ini dicoret, 24 kali 5 ya. 24 kali 5 berapa adik-adik? 5 kali 4 itu 20, 10, 12. Jadinya 120 kg ya. Oke, kita lanjut ya. Wah, sudah selesai ya adik-adik, ternyata pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!